Virgo, Mbak Tia ya. Oke, sehat selalu teman-teman semua di sana. Nah, teman-teman, sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, aku jawab pertanyaan dulu ya. Tadi ada yang nanya, Ustazah gimana kalau seandainya kita itu sholat tahajud, sekali kita nggak sholat, rasanya ada yang kurang. Ya berarti itu adalah istiqomah ya guys. Istiqomah itu adalah kita melakukan sesuatu terus-menerus, tetapi ketika sesuatu itu kita tinggalkan, maka kita merasa risau. Itulah istiqomah. Istiqomah itu bisa dalam hal baik, bisa dalam hal buruk ya. Sesuatu yang buruk yang kita lakukan terus-menerus, jika tidak kita kerjakan, maka kita juga akan merasakan risau. Gitu juga jika sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Siap Mbak Mitra? Ya, jazakumullah ya. Oke, secakep ini aku jadi Pak Kumis ya. Secakep ini aku guys. Siap Mbak Wafik, Mbak Eli. Ustazah, bolehkah sholat hajat jam 10? Boleh, sholat hajat itu bisa dilakukan kapanpun ya, siang dan malam ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Mamatia, Mbak Unitiang, Mbak Suhana ya. Ustazah, lagi sholat baca Al-Fatihah, lalu cegukan, ulang nggak lagi sholatnya? Ya tentu tidak, cegukan tidak membatalkan, sholat ya, cegukan, batuk, pilek, flu tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya, termasuk menangis juga tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, kalau lagi sholat taraweh apa boleh minum? Lagi sholatnya nggak boleh minum lah. Nanti antara taraweh satu dengan taraweh lain itu baru minum. Lagi tarawehnya nggak boleh minum ya. Antara taraweh satu dengan taraweh lain baru minum ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Yeti, Mbak Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, nge-share-nya di mana Mbak Nawang? Kalau nge-share-nya di YouTube jangan, nge-share-nya di platform lain jangan, di TikTok juga jangan, hanya share di chat grup chat atau semacam di Wawa ya, teman-teman ya. Ustazah, iya sembako yang dibagi RT baiknya diapakan? Itukah termasuk suap? Soalnya kakak saya terima. Ya itu harusnya tidak diterima pada awalnya. Di status oke, bagus ya Mbak Nawang, status grup bagus ya. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman kalau dibagi teman-teman nggak boleh makan ya. Kalau tidak tahu udah terlanjur nggak apa-apa ya. Ustazah, apakah sholat witir di IYT re-upload juga nggak boleh? Jangan ya. Kalau dia melakukan tetap kita tindak lanjuti untuk mencegah adanya banyak resiko ya. Ustazah, apakah sholat witir harus kunut? Tidak harus. Kunut itu statusnya sama dengan kunut subuh ya, teman-teman ya, mirip-mirip. Itu tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan musti kunut, sementara Imam Hanafi mengatakan tidak kunut ya. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Untuk teman-teman amalkan sendiri ya. Saya selalu ya teman-teman di sana. Oke, Ustazah, baca ayat pendek diambil dari surat Yasin ayat ketiga boleh, nggak ada masalah. Foto ditaruh di jam tangan nggak apa-apa. Oke, puasa Yaumul Bid belum. Nanti aku akan sampaikan jika ada puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, suara wanita kalau ngaji sholawat pakai mikrofon nggak apa-apa. Yang aurat itu adalah kalau suaranya itu mendayu-dayu sampai mengundang nafsu syahwat. Tapi kalau dia ngaji dan sholawatan itu tidak ada masalah. Kalau ada orang yang tersyahwat dia mendengarkan ngaji nggak sholat dan sholawatan, itu orangnya yang kebangetan ya. Ada seorang pedagang tapi dia tidak memperdulikan kebersihan yang dijualnya. Mengapa demikian? Ya itu adalah karakter ya. Padahal an-nazafatu minal iman ya, kebersihan sebagian dari iman dan dia tidak mengindahkan itu ya. Harusnya nggak seperti itu ya teman-teman ya, bersih. Ustazah, apakah wanita boleh baca Yasin saat jenazah masih di rumah? Boleh dong teman-teman ya. Oke, Ustazah, kucing saya sakaratul maut ya. Kalau ada di sekitar teman-teman coba dikasih transfer factor dulu. Kalau memang itu ajalnya diikhlaskan tapi itu tetap pedih ya Mbak. Nanti diperlakukan dia dengan baik dengan cara menguburkannya dengan cara yang baik. Turut berduka ya Mbak ya. Mbak aneh ya kucingnya sakaratul maut ya teman-teman ya. Nah
Itu pedih ya teman-teman, coba dulu dikasih minum atau transfer factor, kalau memang udah ajalnya nanti dikuburkan dengan cara yang baik ya teman-teman ya. Oke, tenang ya Mbak Ane. Tiap hari baca Al-Quran, kemudian dan pahalanya disedekahkan kepada orang tua. Malam Jumat tidak baca Yasin, nggak apa-apa. Is okay, diniat dinoakan orang tuanya. Ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Ustazah wanita cerdas, aturannya banyak yang saya ikuti. Thank you Mbak Solihin ya. Oke, kalau tinta tebus wudhu nggak dah. Jujur tinta aku nggak tahu apakah tembus wudhu atau tidak. Karena aku tidak tahu, maka aku memilih untuk menghapusnya sebelum jadwal ibadah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Agak gelap kah? Agak gelap. Oke, apakah harus dipakein kain kafan jika kucingnya mati? Nggak usah kain kafan, kain kita aja atau jilbab Mbak ada. Boleh jilbab Mbak di ini ya, dipakaikan untuk kepada jasad dari kucingnya ya. Ustazah, kalau lagi live banyak laki-laki yang gabung, nggak apa-apa. Yang penting live kita tidak mengunjang nafsu syahwat seperti joget-joget, kemudian seperti macam-macam lah, nyanyi-nyanyi dangdut gitu ya. Ustazah, apa ada kutek halal? Kutek halal ini aku belum pernah beli, untuk tahu hukumnya aku harus beli dulu kayaknya. Jadi begini, kutek halal tuh maksudnya adalah dia terbuat dari bahan yang halal. Oke, sampai di situ ya. Lalu kemudian dia terbuat dari bahan yang halal. Lalu kemudian apakah ketika dipasangkan ke kuku dia menutupi kuku atau tidak? Dikikis dia bisa enggak? Kalau dia menutupi kuku, maka dia tidak boleh, harus dihapus dulu ketika teman-teman mau berwudu. Tetapi kalau seandainya dia masuk ke dalam kuku gitu ya, maka itu enggak masalah, berarti dia adalah boleh gitu ya. Kalau masuk ke dalam kuku, tapi aku rasa kutek walaupun dia halal nggak akan tembus ke kuku. Coba aja dulu, aku juga belum beli ya teman-teman ya. Ustazah jual kutek halal. Waduh, kalau jual kutek aku harus pakai kutek dong. Kan nggak lucu, nanti semua sibuk dengan kutekku. Sedangkan jerawat satu aja teman-teman heboh. Kutek pula ya. Sepertinya tidak ya kalau untuk kutek ya. Kalau untuk inai bisa dijual, tapi aku tidak siap pakai inai untuk saat sekarang ya. Apa yang kita jual harus kita review loh. Kalau nggak kita review nggak bisa loh. Kalau nggak kita pakai nanti namanya dusta dong, ya kan? Nah, jadi belum siap mentalku untuk jual inai. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukumnya COD? COD boleh. Yang COD itu kan ada penjualnya, ada pembelinya. Ketika barang sampai teman-teman kasih, kalau nggak suka bisa kembalikan. Nah, itu makanya COD itu boleh ya. Apa Mbak Desnalita? Iya, siap Mbak Noni. Ustazah, aku masih belajar pakai cadar. Oke, aku itu punya ketakutan, takut mengotori pakaian Sayyidatina Fatimah. Kenapa? Orang teman-teman kalau mau pakai aja, nggak ada masalah. Ingin seperti istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pakai aja dulu. Mudah-mudahan dengan itu teman-teman bisa lebih baik, ya kan? Ustazah, saya mau nanya, pas saya sujud terakhir saya muntah, apakah batal sholatnya? Dibatalkan aja, itu kan sakit, nanti diulang lagi ya sholatnya ya. Oke, Ustazah, kalau main Bitcoin tidak boleh teman-teman. Bitcoin itu instrumennya nggak jelas. Uang kita itu diputar kemana, ditaruh kemana, itu yang nggak jelas. Jadi Bitcoin jangan, tapi kalau obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah, bukan saham syariah, saham yang instrumennya tidak melanggar syariat itu boleh. Ya, Ustazah, boleh nggak sudah ngambil wudhu terus dilap pakai handuk? Nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Mengelap pakai handuk tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, amalan yang ringan tapi pahalanya besar diantaranya adalah sholat fajar, kemudian sholat witir, kemudian sedekah subuh ya. Nah gitu ya, sholat fajar, sholat witir, sedekah subuh itu bagus ya. Em,
Oke, Bitcoin itu apa? Nggak usah lah. Belajar pula nanti Bitcoin, belajar pula kita reksadana. Reksadana tuh ada bagiannya, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, ya reksadana saham, kemudian RDPT, RDPU, kemudian ada saham, emiten, capital gain, capital loss, dividen, banyak kali nanti isi kepala teman-teman. Buat apa itu, ya kan? Kalau mau bicara instrumen investasi, itu banyak sekali ya. Itu namanya paper asset ya, semacam surat berharga negara. Ada orang yang investasinya di ruko, ada yang orang investasinya di emas, ada orang yang investasinya di saham atau obligasi atau reksadana syariah atau peer to peer lending. Nah, itu ya instrumen investasi. Cukup kami-kami anak muda aja yang tahu ya kan. Oke, Ustazah, jangan main Bitcoin tuh nggak boleh, ya. Ustazah, apa manfaat orang tua membacakan Al-Fatihah untuk anak dan suami? Insya Allah sampai. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah untuk siapa, 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 dan siapa, gitu ya. Itu boleh. Atau khususon ila ruhi, siapa, 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 kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, bagaimana cara membayar sholat kita yang nggak tahu berapa kali kita tinggalkan? Kalau teman-teman nggak tahu berapa kali ditinggalkan, nggak bisa dikodo. Tapi kalau teman-teman tahu berapa kali yang ditinggalkan, bisa dikodo ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh itu gimana? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Zah, iya. Sholat sholat apa tadi nanyanya? Sedekah subuh. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita lakukan dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Siap Mbak Nyi? Ada beberapa cara. Yang pertama, teman-teman boleh taruh ke masjid, ke kotak amal masjid setiap subuh. Atau kalau nggak ke masjid, teman-teman boleh di rumah aja. Ya, sediakan celengan di rumah, lalu taruhlah sedekah subuh itu di rumah setiap subuh. Nanti didistribusikanlah sedekah itu ya kan. Boleh sekali sebulan, boleh sekali seminggu, boleh setiap hari Jumat, diberikanlah kepada orang-orang yang teman-teman ingin sedekahkan. Sedekah subuh itu kalau bisa tiap hari karena pahalanya luar biasa. Apa pahalanya? Malaikat turun dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Ustazah, aku punya teman hamil di luar nikah. Anak kedua dia baru nikah ulang. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Nah nanti anak pertama dan keduanya ini kalau perempuan dia tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Ya, jadi yang dinikahkanlah oleh wali hakim. Karena anak di luar nikah tidak boleh dinikahkan oleh wali bapaknya. Hanya boleh dinikahkan oleh wali hakim ya. Ustazah, sholat 40 rakaat sehari semalam selama minimal 1 bulan, tapi karena lagi perpergian nggak jadi, nggak apa-apa. Kan nggak wajib juga, Mbak. Kan nggak wajib juga ya. Nanti diulang aja lagi biar konsisten ya. Ustazah, hajat dulu atau tahajud dulu bebas, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak sholat tahajud, terus sholat hajat, terus sholat taubat? Silahkan, nggak masalah. Taubat, hajat, tahajud, witir, atau taubat, hajat, tahajud, terbalik-balik nggak apa-apa. Ustazah, Ustazah, oke ya, siap. Zah al-muluk dibaca di siang hari boleh, tapi anjuran yang sangat diutamakan adalah menjelang tidur. Apa tujuannya? Tujuannya adalah melindungi kita dari siksa kubur atau azab kubur ya. Ustazah, lagi halangan boleh nggak sedekah subuh? Boleh, kumpulkan aja di rumah lah ya. Kumpulkan aja di kota amal di rumah masing-masing atau di celengan teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau aja anak main permainan di mall, boleh nggak? Permainan boleh, kan dia tidak, permainan itu bukan judi. Yang judi itu yang dia bertaruh. Teman-teman bedakan mana permainan, mana judi. Karena waktu 17 Agustus kemarin, saya dihantam macam pertanyaan orang-orang offline tapi, offline gitu ya, yang menyatakan bahwa main 17 Agustus itu adalah judi. Ya, itu tidak sama sekali. Jadi bedakan mana permainan, mana judi.
Ini penting. Kalau judi itu adalah ada orang yang bertaruh, guys. Misalnya 10 orang kita taruhan sejuta, 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 sejuta. Yang menang dapat 10 juta, yang kalah tidak dapat apa-apa. Jadi ada taruh di situ, ada bertaruhan di situ. Tapi kalau sekedar main time zone 17 Agustus kayak gitu ya. Kemudian macam apa namanya sepeda santai, gerak jalan santai, ada undian, itu bukan taruhan kan? Itu kan kita cuman bayar tiket dan kalau kita nggak dapat nggak ada yang dirugikan juga gitu kan. Jadi bedakan, jangan semua asik judi-judi aja guys. Beda judi dengan permainan, itu beda. Kalau judi itu pokoknya ada yang dirugikan, ada yang ditaruhkan, ada yang dipertaruhkan, ya kan. Nah, oke, Ustazah gitu ya. Ustazah, saya mau bertanya, anak saya baru saja meninggal, oke, dalam keadaan belum menikah. Lalu dia di sana gimana? Di sana gimana apa, Mbak? Di sana gimana gimana gimana? Ustazah, kalau sholat udah pakai sejadah tapi masih pakai kain lain buat alas muka, nggak apa-apa Mbak, nggak masalah. Ustazah, sholat tepat waktu itu berapa jaraknya dari waktu azan? Yang penting jangan mepet-mepet lepas waktunya ya. Jangan mepet-mepet lepas waktu ya. Kalau bisa nggak lama lah dari azan ya. Apa tujuan kita sholat tepat waktu? Untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita memprioritaskan Allah atas ke duniaan kita ya. Aku nggak terlalu cepat kan jawabnya kan. Ustazah, aku suka keputihan. Jadi kalau setiap sholat harus ganti kah? Termasuk uas-uas karena keputihan. Jadi gini, kalau teman-teman yang suka keputihan, maka teman-teman sangat dianjurkan untuk berwudunya itu di cebok. Cebok itu kan tidak wajib wudhu ya. Terbalik. Betul. Wudu terbalik. Wudu itu kan tidak wajib cebok ya. Tapi khusus untuk teman-teman yang keputihan dianjurkan cebok. Cebok aja cebok ya setiap mau sholat. Nah setelah itu nanti di tengah sholat dia keluar atau tidak nggak usah pikirkan lagi. Iya kan saat sholat nggak usah pikirkan lagi. Yang penting teman-teman udah berniat untuk membersihkannya ya. Ustazah, kalau mandi junub boleh nggak pakai air panas? Nggak ada masalah. Ustazah, gimana hukumnya jadi afiliat mubah? Boleh ya. Aku afiliator teman-teman. Afiliator murni aku ya. Udah 1 tahun setengah. Afiliator itu boleh. Afiliator itu semacam distributor yang nanti dia mendapatkan ujroh atau upah atau komisi dari penjualannya ya. Ustazah, kalau serumah sama menantu laki-laki, apa harus kita berjilbab? Menantu itu adalah anak kita, dia adalah mahram kita karena ikatan pernikahan ya. Ustazah, iya. Apa hukumnya jadi afiliator? Nanya afiliator ke afiliator. Boleh lah. Kalau nggak boleh kacau nih guys. Madu, madu, madu. Ustazah, kalau sholat cuma memakai celana dalam saja, nggak pakai baju karena panas, boleh atau tidak? Yang penting tertutup kan? Yang penting tertutup auratnya karena mukenanya kan, oke. Nah mau teman-teman nggak pakai bra, nggak pakai celana dalam, sholatnya tetap sah. Tapi jangan disalahartikan. Nanti ada pula artian semacam kayak gini. Ustazah Nela Luki tidak menyarankan orang untuk pakai celana dalam dan bra dalam sholat. Kayak gitu pula nanti guys, ya kan? Kadang diputar-putar ini si kawan ini kan. Jadi begini, tidak pakai celana dalam dan tidak pakai bra di dalam sholat itu tetap sah, yang penting nutup aurat. Tapi anjurannya tetaplah pakai celana dalam itu ya. Ustazah, kalau kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau bacaan tahiyat awalnya keterusan, jangan dibatalkan. Is okay, nggak ada masalah ya. Ustazah, sedekah subuh diambil 1 bulan sekali. Mana dia tadi? Mana dia tadi nih? Wallahu a'lam bishawab. Sedekah subuh mungkin diambil sebulan sekali, lalu kemudian baru sedekahkan, is okay, nggak ada masalah. Ustazah, kalau sholat sunnah apakah bisa dikodo? Tidak perlu mbak. Tidak perlu. Ya, sholat aja yang lain. Sholat sunnah yang lain kan banyak, tidak perlu ya. Ustazah, iya, kalau baca armuluk bolehkah hanya didengar dari murotal? Membaca beda dengan mendengar. Kalau pahala membaca lebih besar daripada pahala mendengar. Jadi kalau teman-teman mau baca al-muluk, baca aja atau sambil dengan murotal, sambil teman-teman baca.
ya baca dalam hati. Itu bisa. Ustazah, kalau ambeien berdarah boleh nggak sholat? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Gak apa-apa Mbak Suryani. Oke, kalau ambeien boleh nggak sholat? Jadi gini, sebenarnya darah itu adalah najis. Tetapi pada wilayah-wilayah yang bukan pada wilayah kita, maka dia najis ma'fu. Contoh, misalnya teman-teman punya bisul. Katakan bisulnya itu di sini gitu ya. Darah itu adalah najis. Tapi karena kita sakit, maka darah bisul itu menjadi najis ma'fu. Najis yang dimaafkan jika pada tempatnya. Saya ambil contoh, misalnya nih kita di sini bisul ya. Kan ada darah tuh guys. Selagi darah itu tetap pada bisulnya, dan kemudian baju yang kena darah adalah pada bagian bisulnya saja, maka dia tidak najis. Tapi ketika darah bisul ini terjatuhlah dia ke ujung baju, maka dia menjadi najis. Paham nggak kira-kira? Ambeien adalah darah, ada darahnya. Jika yang kena darah itu adalah bagian yang sakitnya saja, ini Allah Maha Besar, luar biasa. Maka dia menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan kemudian kenalah celana yang ada ambeien tadi, maka dia menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tetapi kalau darah ambeien tadi kena celana bagian betis, maka dia menjadi najis mutlak. Jadi selagi dia berada pada wilayah itunya saja, maka tidak masalah. Ada orang yang alergi gatel-gatel kayak gitu. Sampai berdarah, ya berdarah, gatel-gatel, kena bajunya. Selagi masih di bagian itu aja, maka dia najis ma'fu. Tapi berpindah darahnya ke bagian lain, maka dia menjadi najis mutlak. Kayak gitu. Ya kan? Al-Islamu yassir wala tu'assir. Oke? Dan selagi dia kena bagian itu aja, nggak ada masalah. Ustazah, bolehkah baca Quran di HP? Boleh, tapi jangan sering-sering. Karena rosam Al-Quran beda dengan rosam handphone. Rosam itu tanda baca, ya. Ustazah, sholat sunnah baca tahiyat akhir sampai akhir atau tahiyat awal aja. Aku mengerti pertanyaan teman-teman karena ada video yang beredar, orang sholat sunnah 2 rakaat, duduknya rakaat kedua kayak tahiyat awal, dan kemudian beliau itu membaca tahiyatnya tahiyat awal aja. Keliru. Jadi kalau sholat sunnahnya 2 rakaat, maka rakaat keduanya tetap kayak tahiyat akhir, kayak sholat subuh. Oke. Oke. Ustazah, kalau sholat isya udah terlambat langsung witir atau kita kerjain qobliyah dan ba'diyah? Udah terlambat sholat isya langsung witir. Oh, di rumah maksudnya, di rumah. Misalnya teman-teman sholat isyanya jam 9. Boleh guys, qobliyah dulu, isya, ba'diyah, baru witir. Boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya masih boleh. Qobliyah, lalu isya, lalu ba'diyah, lalu witir. Zikir setelah sholat sunnah boleh nggak? Boleh aja. Bagaimana nasib orang yang meninggal dalam keadaan belum menikah? Nggak ada hubungan meninggal kita dengan menikah dan tidak menikahnya kita. Robiatul Adawiyah tidak menikah tapi masuk surga juga. Yang penting amalnya Mbak Nunung. Nggak usah difikirkan Mbak Nunung ya. Oke, yang penting adalah amalnya menyelamatkannya dan kita doakan saja dia ya. Itulah ya, kesindir Mbak Nyidu kalau meninggal kacau itu sebelum nikah. Ustazah, kalau zikir hitungannya nggak pas gimana? Zikir tidak wajib dihitung ya. Wajib orang-orang menghitung zikir itu hanya supaya dia itu konsisten aja, supaya dia tetap pada mode zikir gitu, Mbak Dorli. Kok Mbak Dorli pula kayak gitulah kan. Nah, jadi kenapa kita zikir itu kita hitung itu untuk pemula aja. Misalnya zikir 100 sehari. Besok kurang dari 100 ya kita tambahlah 100 supaya kita berada pada mode zikir aja kayak gitu ya teman-teman ya. Tetapi apakah zikir itu harus dihitung? Tentu tidak. Ustazah, cara suci dari najis anjing. Saya minta maaf, saya sebut aja ya najis anjing ya, nggak apa-apa ya, kan kita-kita aja. Jadi misalnya kena najis anjing di sini. Caranya gimana? Ambil tanah, lalu teman-teman taruh ke bajunya, tapi dibuka bajunya ya. Nah, dibuka bajunya, teman-teman bersihkan. Shhh, kayak gitu. Pakai tanah ya. Lalu ambil air, cuci dengan 6 kali air. 1 kali tanah, 6 kali air.
1 kali tanah 6 kali air kayak gitu. Tapi dibuka bajunya kalau bisa. Nggak dibuka nanti malah nggak bersih. Itu beda dengan menjahit. Pernah teman-teman menjahit pakaian langsung yang ada di badan, misalnya roknya adalah rusak gitu, teman-teman jahit tanpa membuka roknya, jangan ya, itu menyebabkan kefakiran. Aku belum selesai loh ceramah yang menyebabkan kefakiran, banyak nanti kapan-kapan kita ceramah lagi. Itu nggak boleh tuh. Misalnya nih ada di bawah ya baju, lalu teman-teman jahit sendiri tanpa dibuka bajunya, langsung dari badan, itu menyebabkan kefakiran. Ustazah, bersolawat di perjalanan is okay, nggak ada masalah ya, teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, saya baru gabung affiliate, oke, tapi takut nggak boleh karena nggak ada akad sama penjual maupun pembeli. Kok nggak ada? Sama penjual ada akad kan Mbak ngajuin sampel. Jadi caranya gini Mbak, kalau mau jadi affiliate yang syar'i, Mbak harus tersambung dengan toko, baik dalam bentuk chat maupun DM, baik pada proses meminta sampel ataupun tidak. Ya, jadi jangan asal-asal sematkan aja. Kalau mereka-mereka yang belum paham kan dia ngasal-ngasal sematkan aja. Jadi sebelum Mbak sematkan, Mbak DM lah. Fungsi Mbak mend-DM atau itu banyak. Mbak boleh tanyakan stoknya ada nggak, pengirimannya tepat waktu nggak. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan kalau jadi affiliate. Pertama, chat dia, itu bisa saya jual atau enggak, pengiriman tepat waktu atau enggak, buka tokonya, dikirim dari jam berapa sampai jam berapa, itu harus tahu. Karena netizennya nanya, nanti kita nggak bisa jawab. Jadi kalau Mbak tersambung dengan tokonya, maka selesailah akad kita dengan penjual. Mbak juga tersambung nih dengan kawan-kawan netizen ini, maka kita sebagai marketernya atau afiliatornya tersambung dengan tokonya, ada barangnya dan ada pembelinya. Itu udah terpenuhi akad fikih muamalahnya. Dan ingat harus ada sampelnya ya. Kalau nggak ada sampelnya berarti barangnya nggak jelas, nanti akad muamalahnya jadi terputus ya. Paham ya? Oke, ini jadi tutorial afiliator dia ya. Ustazah, harus tanya detail. So far aku iya. Aku sampai tahu kapan mereka nggak ngirim, kapan mereka tutup, karena itu perlu. Karena supaya dia syar'i, kalau sampelnya nggak ada, apa yang aku bilang sama teman-teman, tunggu sampel dulu ya. Misalnya aku lagi di Bandung, teman-teman mau beli, barangnya nggak ada. Tunggu dulu ya, aku sampai rumah misalnya. Karena harus lihat barang. Bahkan kalau dia cuman bonusnya harus dilihatkan. Coba sekecil ini hanya bonus. Sekecil ini hanya bonus harus mereka lihat. Nah, melihat itu adalah rukun dari jual beli, ya. Ustazah, kalau sholat imamnya sudah mulai dari saya dan saya dapat rakaat kedua tahiyat akhir salam. Gimana? Sebentar ya, gimana maksudnya? Kalau kita bertamu ke rumah non muslim, oke, yang punya anjing, terus kita duduk di ruang dibersihkan pakai, ya. Kalau kita duduk di ruangan dia kayak gitu, maka kalau kita khawatir nanti dicuci aja pakai tanah. Saya punya banyak teman dokter hewan ya, teman-teman ya. Saya punya banyak teman dokter hewan dan kemudian mereka itu di belakang memang ada tanah dan air. Jadi kan mereka pakai baju dokter. Nanti mereka baju aslinya nggak kena. Cuman baju dokternya selalu pakai tanah dan air ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, kalau kita memilih tidak menikah, ada yang mengatakan bukan umatnya Nabi Muhammad. Tidak juga. Selagi Mbak nggak berzina. Karena hukum nikah itu banyak ya, teman-teman ya. Hukum nikah itu adalah banyak ya, teman-teman ya. Jadi hukum nikah itu menjadi wajib kalau kita udah mampu. Dan kemudian kalau kita terjebak zina, kalau nggak menikah, dia menjadi wajib. Dan dia menjadi sunnah kalau kita udah mampu, tapi kita nggak berzina. Ya, kita mampu menikah, tapi kita nggak berzina, maka dia menjadi sunnah. Bahkan ada menikah itu yang makruh ketika kita belum mampu menafkahi. Ya, oke. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layar. Aku mau nyampaikan beberapa hukum nikah ya. Yang pertama adalah nikah itu wajib. Kapan nikah itu dikatakan wajib? Ketika sudah mampu, laki-lakinya sudah mapan, dan kalau dia tidak menikah, dia akan berzina. Maka orang ini wajib menikah. Oke, yang kedua hukum nikah adalah sunnah. Kapan nikah itu sunnah? Ketika dia sudah mampu, tetapi kalau nggak nikah, dia nggak berzina.
dia bisa menahan nafsu syahwatnya, pikirannya nggak ke sana. Lalu kemudian dia tidak menikah, padahal dia udah mampu nih. Maka hukum nikah bagi dia nggak wajib, sunnah. Lebih baik dia menikah, kayak gitu maksudnya. Nggak nikah nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah nikah itu bisa jadi makruh. Kapan nikah itu makruh? Jika dia tidak mampu menahan nafsu syahwatnya, tetapi dia juga tidak mampu untuk menafkahi, maka lebih baik dia berpuasa dan berolahraga. Ya, makanya laki-laki yang belum bekerja dimakruhkan menikah, iya kan? Kemudian yang keempat adalah ketika dia itu menikah oke, nggak menikah juga nggak apa-apa, mubah. Kemudian yang kelima, haram menikah jika dia punya penyakit biologis yang tidak bisa memuaskan pasangannya. Jadi sebenarnya apakah orang yang tidak menikah itu berdosa? Dosanya bukan karena tidak menikah, tapi karena berzinanya. Paham ya? Ustazah, kalau sholat subuh keluar tangan gimana? Kasih senyum dulu guys. Ya, oke gitu ya. Ustazah, gimana doanya anak mau ujian PKL besok? Lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu kemudian teman-teman lakukan yang namanya berdoa. Oke, thank you ya senyumnya. Ustazah, apa beda iblis, setan, dan jin? Ada-ada aja pertanyaannya. Mau kenalan pula sama si kawan-kawan itu? Oke, hafal aja lah doa sujud sahwi guys. Jangan tahu beda jin, setan dengan iblis. Tapi oke lah, aku kasih tahu lah. Kalau iblis itu nenek moyangnya setan, macam Adam lah. Ya, setan itu adalah banyak orang, banyak manusia, banyak setan. Iblis satu nenek moyangnya, setan banyak. Iblis dan setan ini adalah nenek moyang dan cucu-cucunya. Paham ya? Nah, dua-duanya ini adalah orang pula ya kan, adalah jahat. Dia akan selalu menggoda kita. Oke, tuh ya. Beda dengan jin. Jin ini adalah wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu sama macam manusia. Dia makan, dia juga menikah, dia juga punya anak, tapi yang merawat anak jin itu suaminya. Ya, jin itu juga ke pasar, tapi yang ke pasar itu adalah suaminya dan pasar jin itu di hari Jumat. Jadi kalau ada laki-laki ke pasar Jumat, jin lah itu, ya kan mirip-mirip lah. Kemudian jin itu persis, dia ada menikah, dia ada majelis taklim, sama. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak ku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Mirip. Jin itu juga ada dakwah, cuman ustazahnya kayaknya bukan ustazah Nela. Cuman apakah jin itu poligami, dan itu aku juga nggak ngerti sih guys. Ya belum kutanya lagi. Apakah jin itu ada macam semacam apa namanya saling ribah mengagibahi? Dia persis lah kayak manusia. Dia bisa dosa, dia bisa dapat pahala. Makanya ketika di masjid itu juga ada jin yang baik, gitu kan? Ketika di pasar juga ada jin, ya kan? Nah, jin baik, jin jahat, sama mirip kayak kita. Ya, ada non Muslim, ada orang Islam. Jin selingkuh nggak Zah? Nanti ku tanya ya, tunggu jawabanku nanti. Kayak gitu ya, paham ya teman-teman ya. Jadi jin tuh mirip lah kayak kita. Bedanya dia bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat dia, kayak gitu aja ya. Oke, betul jin ada soleh dan soleha. Ada yang jin itu juga ngafal sujud sawi, ya mirip-mirip lah sama kawan-kawan. Ada juga yang bingung tentang cara sholat. Ada juga mirip-mirip lah ya kan. Udahlah sesama teman tak usah saling ngomongin lah, nanti marah pula dia di belakang kita kan guys. Beda tuh, iblis setan itu jahat semuanya. Kalau jin ada yang baik lah ya kan, kayak gitu ya teman-teman ya. Uh, Oke, kayak gitu ya. Sama seperti manusia, persis jin itu sama kayak manusia. Ya, jin itu juga ada bingung-bingungnya kok ngapal sujud sawi, tenang aja lah, ya kan. Ustazah, oke, beli emas online bisa nggak Zah? Nggak ada masalah, itu kan konversi, tapi hati-hati ya, platformnya harus terdata di OJK, Bapepti atau LPS ya. Untuk online hati-hati kalau untuk investasi.
Ustazah, gimana hukumnya buka aura? Nggak ada cerita buka-buka aura ya guys. Teman-teman aku yang ada di sini, nggak ada cerita buka-buka aura. Teman-teman cukup jaga wudhu 24 jam. Jangan tinggalkan sholat, banyak baca Quran, nggak usah nyakitin hati orang lain, jangan nyimpan dendam, insya Allah auranya terbuka tuh sampai ke alam barzah. Jadi nggak ada cerita buka-buka aura ya teman-teman ya. Nggak boleh ya. Aku udah ingetin, selanjutnya kewajibanku lepas untuk mengingatkannya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Boleh nggak nyuruh suami sholat? Boleh. Tapi nyuruhnya adalah khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan suami itu sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ada yang buka aura sini? Jangan ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Ustazah sholat isya langsung witir tanpa ba'diyah isya. Nggak apa-apa, cuman rugi aja. Karena ba'diyah isya sunnah muakkad, witir juga sunnah muakkad ya. Oke. Ustazah sholat sunnah qabliyah zuhur bisa nggak dikerjakan setelah sholat fardu? Mana bisa? Tunggu mana deh. Ustazah sholat sunnah qabliyah zuhur bisa nggak dikerjakan setelah sholat fardu? Nggak bisa doh. Kalau setelah sholat fardu itu namanya sholat ba'diyah. Ya, kalau mau sebelum sholat itu qabliyah. Jadi Mbak boleh melakukan sholat sunat ba'diyah ya. Kalau lagi tawaf batal, jemaah penuh, susah, apa harus putarannya diulang? Ini adalah Ka'bah. Ini adalah Ka'bah, lalu teman-teman muter nih. Ya, teman-teman tawaf, cint. Yang ketiga, batal di sini guys. Pura-puranya nih batal di sini nih, maka teman-teman keluar dulu, nunggu keluar, ambil wudhu di luar, pakai spray boleh. Sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Semprot mukanya, tangan sampai siku, kepala, kemudian kaos kakinya disemprot aja. Pakai spray boleh. Atau pergi ke tempat wudhu di bawah tangga. Setiap di bawah tangga ada tempat wudhu. Ingat tadi kan di sini tuh batasnya ya. Maka teman-teman masuk lagi. Juk, tep. Dari sini mulai tuh tambah 4 lagi. Jadi jangan diulang tawafnya ya, cukup teman-teman sambung saja, jangan diulang, nggak selesai nanti ya kan. Oke, gitu ya. Saya jatuh dari motor banyak luka. Nggak usah kenakan air, lukanya nggak masalah. Aku juga pernah sakit tangan, operasi jari, operasi kuku. Juga aman aja wudhu, nggak usah kenakan ya. Siap Mbak Teteh, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, mau sholat qobliyah keburu komat. Di mana sholatnya Mbak? Di masjid atau di rumah Mbak? Kalau di rumah, boleh aja langsung sholat sunat qobliyah. Jadi qobliyah itu kalau dilakukan di rumah, ya, qobliyah itu kalau dilakukan di rumah, teman-teman boleh kok tetap melakukan qobliyah selagi masih ada waktu sholatnya, ya. Tapi kalau di masjid tentu tidak boleh lagi ya. Tentu tidak boleh lagi karena orang udah mau sholat berjemaah. Tapi kalau sholatnya di rumah, ya selagi masih ada waktu sholatnya, maka teman-teman masih bisa tuh melakukan qobliyah. Misalnya zuhur jam 12. Teman-teman sholatnya jam 1. Qobliyah dulu 2 rakaat, lalu sholat zuhur 4 rakaat, lalu ba'diyah 2 rakaat. Is okay, nggak ada masalah. Ya, kecuali kalau teman-teman berada di luar ya, di dalam masjid ya. Ustazah, Gimana hukumnya? Gimana hukumnya batalin janji nikah jika calon suami suka fitnah dan merendahkan pasangan? Mau nikah nggak usah janji kan? Sebelum ijab kabul, syariat tetap membatasi kan? Ya janganlah. Kalau memang udah tahu dia seperti itu, siap nggak kita dengan resiko? Selagi masih ada siap dengan resiko, silahkan. Tapi aku sarankan jangan ya, karena itu untuk jangka panjang. Oke. Apa maksudnya Islam? Kayaknya tingkatan khusyuk itu beda-beda. Ada khusyuknya Rasulullah, ada khusyuknya sahabat, gitu ya. Ada khusyuknya para ulama, ya. Ada khusyuknya orang kita. Selagi teman-teman melakukan yang namanya semacam sholat dengan penuh dengan rukunnya, maka itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, sah nggak kalau sholat menelan air ludah? Jawabannya adalah
tentu tidak ada masalah ya. Sholat menelan air ludah tentu tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, wudhu mendahulukan anggota kanan atau kiri atau kanan. Kanan dulu 3, baru kiri 3 ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Iman, Suparditoi. Ustazah, katanya kalau sholat jangan pakai usoli, cukup niat dalam hati. Teman-teman gak ada salahnya, niat itu adalah lafaz dan kemudian keinginan. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar oh aku mau sholat, maka kita nggak perlu lafaz sholat dong. Jadi nggak usah pusing-pusing, teman-teman nggak ada susahnya kok untuk menyatakan usolli fardus subahi rakaataini lillahi ta'ala, atau sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan aja. Ustazah, bagaimana caranya sholat duha 4 rakaat? Kalau sholat duha dilakukan 4 rakaat silakan. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti rakaat keduanya itu tidak pakai tahiyat awal ya, hanya pakai tahiyat akhir aja. Rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal, hanya pakai tahiyat akhir aja ya teman-teman ya. Sahkah kalau wudhu tetapi meludah? Nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau kita ada orang yang nggak suka sama kita dan menyumbat rezeki kita karena sama-sama dagangannya, dia menyumbatnya dengan cara apa? Kalau menyumbatnya dengan cara macam sihir, macam buhul gitu ya, maka teman-teman baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Itu termasuk doa untuk terhindar dari kejahatan jin, setan, nafsu jahat, jin jahat, orang zolim, orang iri, orang hasad, orang dengki, ya. Kemudian orang-orang jahat, itu kita bisa berdoa dengan itu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, kayak gitu ya. Iya, oke kayak gitu ya caranya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Oke, gitu ya. Ustazah, apa yang dibasuh ketika berwudu? Yang dibasuh ketika baca aja 3 kalilah setiap habis sholat ya. Ustazah, apakah yang dibasuh ketika berwudu? Yang dibasuh ketika berwudu adalah yang diwajibkan hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja guys. Muka, tangan sampai kisiku, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu yang wilayah wajib wudu. Selebihnya sunnah saja ya teman-teman ya. Selebihnya sunnah saja. Jadi kalau nggak dibasuh juga nggak ada problem ya teman-teman ya. Sunnah saja. Oke, Ustazah, bagusnya kapan sholat taubat? Sholat taubat itu kapanpun bagus. Siang dan malam nggak ada masalah. Oke, ulangi yang mana Mbak Teti? Yang mana yang mau diulangi? Yang mana yang mau diulangi? Oke, Ustazah, sebentar ya. Ya, yang wajib itu adalah muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja ya guys. Muka, tangan, kepala, kaki. Selebihnya sunnah. Ustazah, sholat Oke, yang mana yang mau diulangi teman-teman? Yang harus bayar zakat itu semua muslim atau ada aturannya? Zakat apa? Kalau zakatnya adalah zakat mal, maka hanya muslim yang mampu saja, yang mapan saja ya. Tetapi kalau zakatnya zakat fitrah itu semua muslim ya, teman-teman ya. Baik dia orang muslim, baik dia bayi baru lahir, orang belum balik, udah balik, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi kalau untuk zakat mal itu bebas aja ya, teman. Untuk zakat mal itu yang mengeluarkan hanya orang yang mapan atau yang mampu saja. Oke ya. Ustazah, iya, wudhu yang wajib cuman muka, tangan, kepala, kaki aja. Ya, muka, tangan, kepala, kaki itu adalah rukun wudhu yang mesti dibasuh. Oke. Ustazah, semenjak saya mendengar tausiah Anda, saya jadi senang. Siap, semoga bermanfaat ya. Ustazah, ulangi doa cebo. Doa cebo adalah Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hasin farji.
hasin farji, perbaiki kemaluanku dari yang keji, wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu dia doa ketika kita dalam kondisi siap bahasa tur ya. Dalam kondisi apa namanya tuh guys? Cebok. Itu kalau kita melakukan apa-apa dengan doa, insya Allah software kita akan berbeda dong teman-teman ya. Sering aku bilang apapun yang teman-teman rasakan ganti dengan doa. Kalau sedih bacanya hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Lagi marah ucapkan astaghfirullahalazim la haula wala quwata illa billah. Gitu ya. Kalau teman-teman lagi dalam keadaan macam terkejut ucapkan la haula wala quwata illa billah ya. Ustazah doa cebok sama kayak ustazah baca tapi saya nggak sama urutannya, nggak masalah kan doa ya. Habis sholat maghrib, oke, berdiri langsung niat kodo maghrib, berdiri baru ba'diyah maghrib, apa benar? Benar kalau Mbak tahu jumlah sholat yang Mbak tinggalkan, ya. Karena kodo itu kalau kita ngerti jumlahnya. Ustazah, doa atau zikir ustazah, tergantung ya. Kita tergantung ya. Doa atau zikir maksudnya gimana? Boleh nggak nempelin tulisan Arab di kamar mandi? Nggak usah ya. Kalau mau Latin aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Siti mau nempel apa? Siap Mbak Hijrah. Mau nempel apa? Mau nempel doa cebok. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq ya. Ustazah, jika ditinggal sama orang yang kita cintai terus meninggal, sampai nggak doanya? Insya Allah sampai. Doa dari orang hidup untuk orang meninggal, insya Allah sampai, teman-teman ya. Nah, selain teman-teman berdoa, usahakan juga untuk kirimkan Quran sampai hatam buat dia, gitu kan ya. Maka kirimkan Yasin buat dia, kirimkan Al-Fatihah, gitu ya. Setiap berbuat baik, doakan pahalanya buat dia. Setiap sedekah, doakan pahalanya buat dia. Sekali-kali teman-teman boleh kurban atas nama dia, kayak gitu ya. Sehingga kita itu bisa berbuat untuk orang yang telah meninggal dunia. Oke. Ustazah, arisan uang hukumnya gimana? Arisan itu nggak ada masalah selagi tidak ada ribanya. Banyak orang bilang arisan itu nggak boleh. Kenapa? Karena katanya hutang piutang. Lah hutang kan nggak apa-apa, yang penting dibayar. Sebagian mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena katanya arisan itu nanti bakal ngajak orang-orang makan-makan. Ya kan nggak apa-apa, itu juga sedekah. Sebagian juga bilang bahwa arisan itu nggak boleh karena nanti kalau kita meninggal kayak mana kita menuntut uangnya kayak gitu. Tenang aja, kan ada ahli warisnya juga. Kemudian sebagian lagi berpendapat bahwa ngapain ikut arisan? Nanti kan ada upah untuk orang yang nyimpan 10.000, 20.000. Lah itu upah, itu ujroh yang kalau disepakati itu dibolehkan. Nah arisan yang tidak boleh itu adalah arisan yang sifatnya kayak gini ya teman-teman ya, yang sifatnya adalah pakai semacam lelang. Siapa yang mau sedikit banyak dipotong itu yang dapat, itu nggak boleh. Misalnya nih teman-teman ya, siapa yang banyak dapat itu dipotong nanti. Misalnya aku arisannya 10 juta, aku bilang 9 juta, tetangga bilang 8 juta. Yang mana yang dipotong itu nanti yang dapat banyak, itu yang nggak boleh. Atau siapa yang telat bayar arisan, dia kena denda, itu yang nggak boleh. Tapi kalau instrumen yang tadi saya sebutkan aja itu nggak jadi masalah. Ustazah, bolehkah saya berdoa untuk orang tua saya yang non-muslim? Dalam surat At-Taubah 113 dijelaskan kita dilarang untuk mendoakan orang-orang yang non-muslim untuk mendapatkan kebaikan dan untuk mendapatkan keringanan dosa. Kita dilarang untuk mendoakan itu. Tapi kalau dia meninggal, kita boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, tapi kemudian tidak boleh mendoakannya ya, cukup sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Oke, Ustazah, iya, apakah cerai selama masa iddah ada uang iddah dari suami? Kalau uang iddah itu adalah ketika suaminya yang mentalak, selama 3 bulan ada uang iddah
ya. Selama 3 bulan dia tetap ada masa uang iddah. Dan kalau di pengadilan itu teman-teman akan dituntun oleh hakimnya untuk meminta uang iddah dan uang mut'ah kepada suaminya. Nanti suaminya menyerahkan di hadapan pengadilan. Oke. Ustazah, kalau zakat mal baik yang bayar dan menerima haruskah baca doa? Maksudnya ijab kabul. Tidak harus. Kalau zakat mal tidak harus. Cukup dengan ya ini ada rezeki gitu aja. Kalau kita mau, kita ngerti, coba ditambah dengan bacaan Rabbana taqabbal minni. Coba catat Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya. Mbak Putri jam 9 ya, madunya ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ustazah, kalau istri yang gugat, istri nggak bisa dapat apa-apa ya Mbak. Oke, siap Mbak Indra, Mbak Nur Korotul ya. Sedih karena beda agama almarhum ayah, udah meninggal belum? Pingin doa tapi nggak boleh, pengen ayah dapat kebaikan. Kita ikhlasin ya Mbak, karena begitu Islam memandangnya ya. Ustazah, kalau aku ngasih hadiah ulang tahun kepada tetangga yang non muslim, boleh nggak? Tidak ada masalah kalau lebih amannya dikasih sebelum atau setelahnya ya. Apa bacaan sholat sunat fajar apapun boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak umroh tapi pakai hutang? Kalau umroh itu tidak wajib mampu, jadi boleh aja. Walaupun aku tim yang tidak menyarankan, karena aku takut kita nggak mampu membayarnya. Nanti kita meninggalkan hutang waktu meninggal dunia. Kemudian aku takut jadinya teman-teman berhutang umroh dengan riba. Nauzubillah. Ya, jadi lebih baik jangan dipaksakan sih. Tetapi secara hukum dibolehkan asal tidak riba dan uangnya diganti. Paham ya teman-teman ya? Kalau haji nggak boleh. Oke. Ustazah, cepet sekali ya teman-teman ya. Zah, kalau aduh cepet itu ya. Oke, kalau tahajud dengan duha langsung 4 rakaat boleh nggak? Aku jelaskan dulu tentang arisan umroh. Arisan umroh tuh boleh teman-teman. Kenapa? Karena umroh itu tidak harus mampu. Ya, is okay ya, nggak ada masalah gitu ya. Hanya saja pastikan teman-teman ganti ya. Oke, Ustazah, apakah sholat subuh sama dengan fajar, qobliyah subuh sama dengan fajar sama? Ustazah, bagaimana cara sholat tahajud dan sholat duha langsung 4 rakaat gitu ya? Maka caranya adalah sengaja aku sholat sunat duha atau sengaja aku sholat sunat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah, kayak gitu ya. Nah nanti rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal ya. Nah rakaat 1, 2, dan 3, dan 4 itu dia adalah pakai ayat pendek keempat-empatnya. Dia beda dengan sholat zuhur dan sholat asar dan sholat isya. Kalau sholat wajib itu pakai tahiyat awal. Tapi kalau sholat sunnah, kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Ya teman-teman ya. Oke, disematkan Zah biar kebaca. Iya, tapi nggak terlalu sempet karena terlalu cepet. Ustazah, bagaimana cara mendoakan anak biar dilembutkan hatinya? Oke, caranya adalah Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Gitu ya, itu doanya ya teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ustazah, iya, bolehkah habis sholat isya dilanjutkan sholat sunnah witir tanpa ba'diyah? Nggak ada masalah, cuman sayang aja. Karena ba'diyah itu tujuannya menyempurnakan sholat fardu kita. Jangan-jangan saat sholat pikiran kita kemana-mana, maka kita boleh tambah dengan sholat ba'diyah, supaya sholat kita lebih sempurna. Oke. Ustazah, kalau udah terlanjur haji tetapi dia berbunga, bisa nggak diambil aja uang pokoknya? Ya, tidak jadi ya. Maaf, haji nggak usah dipaksakan ya. Haji itu kan wajib bagi yang mampu aja, oke? Kalau mantan suami nafkah buat anaknya nggak rutin tiap bulan, apakah nggak apa-apa? Pada prinsipnya adalah tercukupi sandang, pangan, dan papan anaknya. Jika tidak tercukupi, maka kalau istri tidak ikhlas atau mantan istri tidak ikhlas, itu suaminya tetap berdosa, oke?
Kalau uang daftar haji boleh dicicil, nggak ada masalah. Yang penting jangan cicil dalam bentuk riba ya. Ustazah, cara mengkodo sholat, kalau teman-teman ingat jumlahnya ya, dilakukan setiap habis sholat fardu ya. Oke, penghasilan berapa yang wajib zakat mal? Minimal 7 juta ya. Aku belum update berapa harga emas sekarang, sekitar 7 sampai 8 juta. Teman-teman udah boleh keluarkan zakat 2,5% setiap penghasilan teman-teman. Oke. Ustazah, sholat tahajud terus campur 4 rakaat, selang-seling terus 2 rakaat, nggak apa-apa. 4 rakaat terus 2-2 jadi 8, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Wis, Mbak Mika. Ustazah, sholat sunnah asar sebelum atau setelah? Sebelum. Tapi itu pun tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa, tidak sampai ke status sunnah yang mendekati wajib. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, orang tua punya masalah selalu di hatinya, keingin bundir, padahal udah diruqyah. Apa problemnya teman-teman ya? Kalau problemnya banyak, jadi karena problemnya nggak tahu secara detail aku nggak bisa jawab. Padahal itu bisa jadi problem psikologis, bisa jadi problem kurangnya perhatian, tidak hanya sekedar ruqyah ya, tetapi butuh pendekatan persuasif ya. Ustazah, alhamdulillah aku sehat ya. Ustazah, mau tanya, setelah sholat sunat isya langsung sholat witir bisa nggak ya? Setelah sholat isya langsung sholat witir bisa. Jadi sholat isya terus ba'diyah isya terus witir nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman tengah malam kalau mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya teman-teman ya. Tapi jangan witir lagi ya kayak gitu. Karena witir cuman boleh 1 kali ya. Ustazah, iya, pengen haji umroh, salat sunat apa yang pahalanya mendekati wajib banyak? Sholat witir, sholat fajar, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, gitu ya. Itu ba'da isya, setelah isya, itu juga pahalanya cukup besar ya. Oke, Ustazah, amin Mbak Ratih. Oke, apa bacaan yang dibaca setelah sholat duha? Bebas aja teman-teman. Setelah sholat duha mau baca doa apa itu nggak ada masalah ya. Is okay. Ustazah, kalau aku sudah berwudu malam mau tidur terus buang angin lagi. Kalau sanggup silahkan ngambil wudhu lagi karena hukumnya sunnah. Tapi kalau nggak sanggup ya tidak ada problem ya teman-teman ya. Ustazah, sholat fajar sama sholat duha sama nggak? Ya, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku mau jelaskan perbedaan sholat fajar dengan sholat duha. Beda teman-teman ya. Ada 3 jenis sholat ya guys. Ada 3 jenis sholat yang dianjurkan ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Sholat fajar itu dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh saat matahari belum muncul gitu ya teman-teman ya. Nah sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Yang kedua adalah sholat syuruk namanya. Sholat syuruk itu dikerjakan 1,5 jam setelah adzan subuh ya teman-teman ya. Nah matahari muncul belum panas. Ya, makanya sangat dianjurkan siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu dia iktikaf sampai datang waktu syuruk gitu ya, maka pahalanya sama dengan 1 kali haji, 1 kali umroh. Dengan syarat dia iktikaf duduk di masjid. Oke, nah sekali seminggu lakukan atau sekali sebulan atau setiap Jumat. Oke, setelah itu yang ketiga adalah sholat duha sekitar 2,5 jam dari azan subuh. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu. Nah beda dia ya. Kalau fajar matahari belum muncul gitu ya. Kemudian syuruk matahari muncul belum panas. Kemudian duha matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Lakukan aja. Maaf pertanyaannya banyak terskip karena tadi aku lagi menjelaskan ya. Oke, Ustazah, lebih utamakah akikah apa kurban dulu sebelum akikah?
Tidak ada masalah, teman-teman, gak akikah pun gak masalah. Akikah itu tugas orang tua, sementara kurban itu tugas kita. Kalau kita udah balik, kurban aja langsung. Gak usah difikirkan kemarin aku udah akikah atau belum, udah akikah atau belum, akikah atau belum. Gak usah dipikir. Beda kalau kita orang tua, teman-teman perhatikan. Akikah itu pada umur 7, 14, 21 hari, itu kan hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Ya, setelah itu hukumnya sunnah biasa sampai balik berakal anaknya. Setelah anaknya balik, ya udah itu mah udah nggak terlalu abaikan, nggak ada masalah. Kak, saja saya belum akikah, saya kurban dulu atau akikah? Kurban aja, karena akikah sejatinya itu adalah tugas orang tua ya. Oke, Ustazah, batas sholat tahajud sampai jam berapa? Batas sholat tahajud itu adalah adzan subuh ya, teman-teman ya. Batas tahajud itu adalah azan subuh. Jadi kalau teman-teman sholat subuhnya itu udah deket-deket azan subuh itu nggak jadi masalah gitu ya. Ustazah, sholat fajar sama dengan sholat qobliyah subuh sama gitu ya. Ustazah, saya pernah menggebu-gebu ibadah sunnah, tapi sekarang di tahap malas ibadah. Itu gimana? Oke, teman-teman, itulah sebab ibadah itu jangan dipaksa. Ya, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu sebab akunya sering bilang bahwa lebih baik sedikit tapi terus daripada banyak tapi putus. Aku waktu dulu menghafal, ya misalnya nih kami setoran hafalan Al-Quran dengan Ustadz waktu aku kecil dulu di pesantren. Ada temanku ngafal satu hari, kami perintahnya satu hari satu lembar. Tapi saking semangatnya aku hafal 3 lembar satu hari. Itu malah dimarah sama ustadznya karena dia takut nanti aku akan berhenti. Itu sebab cara untuk ibadah nggak kayak gitu. Ibadah itu yang pertama lakukan dari yang sedikit. Kemudian yang kedua teruskan yang sedikit itu. Sampai kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan, maka lakukan yang keempat baru ditambah. Nah, saya pastikan siapapun yang ibadahnya lagi hot-hotnya dia ibadah, sebenarnya nanti akan berhenti pada masanya. Apapun itu, teman-teman, apapun. Teman-teman olahraga mulai dari 15 menit, push up mulai dari 1 kali push up, 2 kali push up, 3 kali push up setiap harinya. Kalau dimulai dari langsung 20 push up, besok nggak akan push up lagi. Kenapa? Karena badan sakit-sakit. Naik sepeda mulai dari 15 menit pertama. Ya, lakukan 1 bulan. Bulan kedua lanjut 30 menit. Kalau naik sepeda langsung 1 jam, besok pagi nggak bakal naik sepeda lagi. Karena ternyata badan sakit-sakit. Tahajud juga mulai dari 2 rakaat. Jangan langsung 8 rakaat. Kalau teman-teman tahajud langsung 8 rakaat, besok malam gak bakal tahajud lagi. Kenapa? Karena ngantuk. Jadi apapun ibadah yang dilakukan saat hot-hotnya itu tidak akan pernah konsisten. Teman-teman, perhatikan, aku adalah tim yang sangat menghargai konsistensi. Bagiku tidak perlu melakukan banyak hal, cukup lakukan hal yang sedikit tetapi konsisten. Nah, itu yang paling penting. Nanti boleh dinaikkan saat teman-teman sudah mampu. Ya, supaya apa? Supaya terjaga konsistensinya. Gitu ya. Nah, nggak ada masalah, yang dulu, yang terlanjur nggak apa-apa. Makanya aku selalu tidak bersahabat kepada semangat. Karena semangat itu suka mengecewakan kita. Kalau kita lagi semangat-semangatnya tuh ibadah kita banyak. Tapi kalau semangatnya pergi ninggalkan kita, kita nggak ibadah lagi. Nah, makanya nggak usah berharap lah pada semangat itu, dia nggak akan pernah membantu kita. Semangat atau tidak, tetap aja kerjakan. Malas nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Awalnya dari yang kecil-kecil, contoh aja lah, aku buat video, aku di TikTok ini 1,5 tahun. Awalnya cuma satu tiap hari, naik 2, naik 3, naik lagi 4, sekarang udah 8 video setiap hari. Kenapa bisa 8 video setiap hari? Karena dimulai dari 1 tahun yang lalu. Banyak teman-temanku ketika mulai nge-TikTok 20 video sehari, sebulan langsung tewas dan tepar. Rungkat, nggak jadi host lagi. Itu sangat penting ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Oke, Ustazah, apa tuh? Oke, aku cuekin ya. Ustazah, bacaan setelah ruku hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah ya teman-teman ya. Ustazah, sholat hajat sebaiknya rakaat berapa?
Maksudnya sholat hajat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, bisa dilakukan tiap hari, bisa pagi, bisa malam, kayak gitu. Bisa, tapi lebih baiknya sepertiga malam terakhir ya, teman-teman ya. Lebih baiknya sepertiga malam terakhir itu adalah minimal 2 rakaat, maksimal 16 rakaat. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau sholat zikir, kalau lagi sholat tubuh gatal, digaruk lebih dari 3 kali makruh. Jadi bahkan sebagian mengatakan batal. Jadi garuk tuh yang kuat guys. Kalau lagi sholat garuknya yang kuat ya. Cukup 3 kali aja. Oke. Ustazah, sujud terakhir bolehkah membaca doa panjang? Kalau sholat sendiri boleh. Kalau sholat berjamaah nggak boleh terlalu panjang. Nah, sholat doa di sujud terakhir ketika habis sholat itu yang sangat dianjurkan adalah itu ya teman-teman ya, Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar, ya Allah berikan aku jalan keluar, Allahumma rzuqni makhraja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau dengar azan di radio wajib jawab nggak? Kalau dia di jadwal sholatnya jawab ya. Ustazah, kalau zikir ya Hayyu ya Qayyum dibaca setelah sholat nggak ada masalah. It's okay. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qayyum ya. Wahai yang maha menghidupkan dan maha kekal. Oke. Ustazah, kalau orang tua nggak sanggup mengakikahkan, nggak ada masalah. Bolehkah di setiap sujud berdoa sujud terakhir saja? Jangan di setiap sujud, sujud terakhir saja. Oke, kasih senyum dulu guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir semoga betah di kanal ini. Boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, semangat nih ya, ngasih senyum. Oke, gitu ya guys. Lucu kali kawan-kawan nih, suruh senyum-senyum. Ya, itu doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, karuniakan kepadaku jalan keluar. Oke, ya Allah karuniakan kepadaku jalan keluar. Oke, niat sholat syuruk apa Zah? Patuh ya. Niat sholat syuruk itu sama dengan sholat lain, cuman merek sholatnya aja yang diubah ya. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu kan? Nah, sujud terakhir ketika mau habis sholat bacaannya sir atau jahar? Sir aja, sir aja ya, teman-teman ya, sir aja. Jangan jahar lah, jahar macam aku cakap ini besar-besar pula suaranya ya. Oke, patuh ya, siap. Semoga kita semua baik-baik di sini dan tetap bisa belajar dengan baik. Allah lapangkan pikiran kita dan Allah mudahkan kita mengamalkan semua ini guys ya. Banyak kali yang kita bahas, tapi insya Allah semua yang bisa kita amalkan ya. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ya. Ya, ilmu tak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Berapa kali dibacanya? Ya, dianjurkan 11 kali sujud terakhir. Setelah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi gitu ya. Maka teman-teman berdoa ya. Doanya adalah Allahumma rzuqni makhraja, usahakan 11 kali ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau sholat, aku berwasilah sedekah dengan amalan sunnah. Oke, dan amalan sunnah dan juga bernazar, iya is okay. Bisa wasilah, bisa nazar. Nah, apa beda wasilah dengan nazar? Kalau nazar itu begini, ya Allah, kalau anakku lulus PNS, aku akan puasa Senin Kamis 1 bulan berturut-turut. 3 kali nggak apa-apa ya, doa sujud terakhir. 1 kali pun nggak apa-apa. Ya Allah, kalau anakku lulus PNS, aku akan baca Quran. Aku akan baca Quran 30 juz dalam 2 bulan. Itu nazar. Nah, kalau wasilah beda. Kalau wasilah itu adalah
Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, luluslah anak saya PNS. Ya Allah, saya puasa Senin Kamis. Saya wakaf. Dengan wakaf ini, luluslah anak saya PNS. Jadi kalau nazar dilakukan setelah tercapainya keinginan, kalau wasilah lakukan dulu untuk berdoa agar tercapai keinginan. Beda, dua-duanya boleh. Ya, teman-teman tim nazar atau tim wasilah, aku pada perkara-perkara yang berat aku nazar, tapi pada perkara-perkara yang ringan aku wasilah. Kalau nazar sih aku nggak terlalu sering, karena tidak terlalu banyak perkara berat yang aku harapkan. Karena aku ini orangnya memang futuristik, punya ambisi, punya keinginan, tapi tidak random ya. Aku atur sehingga keinginanku itu menjadi lebih terukur, gitu ya. Jadi nggak terlalu sering bernazar, ya kan? Masalah juga kadang-kadang yang besar menurut orang aku kecil-kecilkan, yang kecil menurut orang itulah yang ternyata besar karena dilihat dari efek sampingnya. Jadi aku lebih sering berwasilah dibanding bernazar karena nazar itu hanya dilakukan pada situasi-situasi yang sangat sulit ya teman-teman ya, atau keinginan yang sangat sulit terjangkau kayak gitu. Oke, tapi itu pilihan teman-teman semuanya gitu ya. Ustazah, jika sedekah subuh baiknya diberikan, siap Mbak Ria, diberikan kepada siapa bebas. Sedekah subuh itu boleh traktir makan teman ya, boleh kasih ke siapapun, nggak ada masalah, is okay ya. Oke, nggak ada masalah ya, atau ke ngasih kucing itu nggak masalah ya. Oke, Ustazah, apakah sedekah subuh boleh dibelikan makanan untuk acara pengajian? Sedekah subuh diberikan makanan untuk acara pengajian. Selagi dia untuk orang lain itu nggak ada masalah. Ya, sedekah subuh untuk orang lain, untuk ngasih makan orang, untuk traktir teman, sedekah subuh ngasih makan kucing, sedekah subuh ngasih anak, sedekah subuh ngasih orang tua, sedekah subuh ngasih istri, sedekah subuh ngasih tetangga, is okay, itu nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, itu nggak ada problem ya. Ustazah, kalau kita sedekah subuh buat berobat orang tua boleh, nggak ada masalah. Is okay ya, karena kan untuk orang lain ya. Ustazah, bolehkah setiap sholat fardu langsung ba'diyah tanpa zikir? Boleh. Ustazah, bolehkah nazar dimasukkan ke sedekah subuh? Tergantung nazarnya apa, sesuai nggak dengan angka yang dimasukkan ke dalam sedekah. Ya, nazar itu kan siap Mbak Ria, Mbak Mami, nazar itu kan harus jelas ya teman-teman ya. Nazar itu kan harus jelas. Gini misalnya gini, saya kalau anak lulus PNS, saya akan sedekah subuh 10.000 10 hari berturut-turut. Itu nazar jadinya itu. Paham nggak teman-teman? Boleh digandeng. Misalnya, saya itu kalau saya itu nanti acaranya sukses gitu ya, maka saya akan memberi makan 10 orang fakir miskin. Tadinya dia adalah memberi makan itu sunnah, maka ketika udah bernazar, maka terkonversilah dia menjadi wajib. Jadi dia menjadi wajib guys. Yang tadinya sunnah, maka dia menjadi wajib gitu ya. Oke. Ustazah, kalau sholat isyrok samakah dengan sholat syuruk? Sama, beda nama aja. Ustazah, apakah doa khusus saat bersolawat? Doa khusus saat kita bersolawat? Terserah aja, wasilah tuh namanya. Ya Allah, saya berwasilah. Dengan wasilah ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Dengan solawat ini, ringanlah siksa kubur orang tua saya. Dengan solawat ini, begini dan begitu, is okay. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nazarnya berbentuk uang, gak ada masalah, is okay. Oh, nazarnya berbentuk uang dikasih ke fakir miskin saat sedekah subuh, gak masalah ya. Ustazah, saya pernah nazar waktu hamil anak 2, ingin perempuan dan nazarnya mau pakai hijrah berkerudung. Udah dilakukan belum? Bahaya itu teman-teman ya. Kalau nggak dilakukan dosanya lebih gede itu dibanding sekedar menutup aurat biasa ya. Jadi nazar itu harus yang teman-teman mampu ya. Nah, kalau teman-teman nggak mampu jangan bernazar. Nazar itu hutang ya. Kalau teman-teman nggak mampu, teman-teman jangan lakukan itu.
ya. Nah, misalnya nih kita punya penghasilan cuma 5 juta, terus kita nazar kalau lulus PNS nanti aku akan sedekah 100 juta, itu kan nggak mampu. Iya kan? Nah, oke. Ustazah, sholat sunat syuruk bisa dilakukan jam berapa? Sekitar 1,5 jam setelah azan subuh ya. Nazar itu janji dan janjinya itu kepada Allah. Nah, janjinya itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Lebih berat kan? Berat teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya. Aku kan Kristen, boleh minta didoakan agar dipermudah urusan, bisa. Tapi yang tidak bisa didoakan itu adalah diampunkan segala dosa, kayak gitu ya. Diangkat segala, diringankan sisa kuburnya. Itu yang nggak boleh menurut pemahaman Islam, Mbak ya. Tetapi kalau yang lainnya masih bisa dan mendoakan dapat hidayah itu jauh lebih bagus. Salam kenal ya Mbak, udah hadir di kanal ini. Ustazah, bolehkah sedekah subuh kita gunakan sendiri untuk kebutuhan di saat kita nggak ada? Jadi kayak gini guys, dalam agama kita setiap kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan itu dia tidak tetap dapat satu pahala. Tapi setiap keburukan yang tidak jadi kita kerjakan, maka kita tidak berdosa. Ya, jadi kalau teman-teman dalam kondisi ini ya, teman-teman ya, dalam kondisi terlalu berat, lalu teman-teman bolehlah menyatakan untuk memakainya. Nanti dapat satu pahala ya, teman-teman ya. Dapat satu pahala. Siap Mbak Putih Bungsu. Oke, kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Udah, jadi nggak ada masalah kalau teman-teman dalam kondisi terdesak ya. Oke, siap Mbak Nanflo. Iya, salam kenal ya, Mbak Nanflo. Oke, Ustazah, iya, bolehkah dibaca 3 kali Allahumma rzuqna? Boleh. Allahumma rzuqna boleh, Allahumma rzuqni juga boleh. Ya, di sujud terakhir ketika mau habis sholat, bacanya Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna bakhraja, nah, itu adalah dibolehkan ya. Ustazah pernah dengar Rasulullah berat bernazar. Ya, itu seperti aku bilang, nazar itu berat. Aku juga tapi dibolehkan. Dibolehkan. Rasulullah jarang bernazar tapi bukan berarti nggak boleh. Ya, aku tim yang jarang sekali nazar teman-teman ya. Mungkin sekali ya, 2 kali lah seumur hidup ya. Tapi aku tim yang sangat sering berwasilah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bapak saya meninggal duluan, apakah kakek saya berhak mendapat warisan dari kakek? Berhak Mbak, tergantung jumlah anggota keluarga dan pembagiannya. Oke. Bolehkah sedekah subuh ditaruh ke masjid? Boleh, nggak ada masalah ya. Halo Mbak Eli. Ustazah, benarkah kucing dapat menolong kita di akhirat nanti? Bom? Yang menolong kita bukan kucing kita, tapi amal yang kita berikan kepada kucing kita. Amal yang kita berikan kepada kucing kita, gitu ya. Nah, itu lagi tidur kucing aku guys, ya kan? Terbalik-balik dia tidurnya. Gitu ya. Amal yang kita lakukan itu dapat menolong kita nanti di yaumil akhir gitu ya, teman-teman ya. Semoga kucing-kucing teman-teman bagi cat lovers kucing-kucingnya sehat ya. Oke. Iya gitu ya. Kalau infak dipakai buat belajar anak yang kurang mampu boleh teman-teman ya. Kalau nazar lupa gantinya dengan kafarat puasa 3 hari berturut-turut. Sengaja aku ngemakan sahur, puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Atau teman-teman boleh sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Hukumnya wajib 3 hari berturut-turut bagi yang lupa nazar. Tapi kalau teman-teman terputus, misalnya hari kedua terputus, itu wajib diulang. Jadi nazar itu kalau teman-teman lupa nazarnya apa, boleh diganti dengan puasa kafarat. Tapi kalau tidak 3 hari harus ulang dari awal ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Jadi hati-hati bagi yang bernazar. Saranku lebih banyak wasilah aja daripada nazar ya. Ustazah, iya gitu ya. Gitu ya. Melanggar sumpah juga kafarat Mbak Di. Melanggar sumpah kemudian melanggar nazar ya atau kita lupa. Jadi